Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol wal isya'u dan salat isya bi kasril aini mamdudan dengan mengkasrohkan ain dan memanjangkan sinnya ya. Isya karena ada lagi asya. Kalau asya itu makanan, kalau isya waktu isya, yaitu ismu li awaliz zulami, adalah nama untuk awal waktu yang gelap, waktu gelap. Wa sumiyat as-sholatu bidzalika, dan dinamakan sholat pada waktu itu li fi'liha fihi, karena mengerjakan pada waktu gelap tadi. Wa alu waqtiha, dan awal waktunya iza ghaba syafaqul ahmaru, dan awal waktunya itu ketika tidak kelihatan syafaq mega merah. Wa amal biladul ladzi la yazibu fihi asyafaq, maka negeri yang tidak tenggelam syafaq merah tadi, mega merah tadi, fa waktu isya'i fi haqi ahlihi, maka waktu isya pada negeri tersebut ya, ayam dia ba'dal ghurubi minal ghurubi, maka dia itu ditentukan setelah tenggelam waktu maghrib ya, setelah selesainya waktu maghrib ya. Zamanun yaghibu bihi syafaqu aqrabil biladi ilaihim ya. Ya, itu adalah waktu yang syafaq ahmar itu tenggelam, yaitu yang mendekat aqrabul biladi ilaihim, mengikuti kepada negeri yang paling dekat kepadanya. Artinya di daerah-daerah tertentu kan ada yang malamnya itu lama, bahkan malamnya 6 bulan dan sebagainya. Ya, nanti kita jelaskan. Walaha waktani, dan isya itu ada dua waktu. Ahaduhuma ikhtiarun. Yang pertama itu adalah waktu ikhtiar. Wa asyara lahu al-musannif bi qoulihi, dan mengisyaratkan musannif pengarang kitab ini dengan berkatanya wa akhiruhu, dan akhirnya yamtadu, memanjang, fil ikhtiari, dalam waktu ikhtiar, ila sulusil laili, kepada sepertiga malam. Wasani, yang kedua, jawazun, waktu jawaz. Waktu jawaz. Wasyara ya, waktu yang dibolehkan. Wa asyara lahu biqaulihi, dan mengisyaratkan musannif pengarang kitab ini dengan perkataannya wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani, dan waktu jawaz itu waktunya adalah sampai fajar yang kedua, ai as-shadiq, fajar shadiq. Wa huwal mustansiru lau'uhu mu'taridhan. Masa fajar ke shadiq itu adalah waktu di mana cahaya itu menyebar, dan menyebar tuh vertikal sifatnya, bil ufuk, di ufuk. Wa amal fajarul kazim, adapun fajar kazim, fayatla qabla zalika, munculnya itu sebelum fajar shadiq. La mu'ridhan, tidak menyebar, bal mustatilan, tetapi vertikal, ngumpul gitu. Begitu. Kalau ini begitu ya. Vertikal lurus ke atas. Zahiban fis samai,
pergi ke langit, artinya memanjang vertikal ke langit. Cuma yazulu wataku bizillah, sudah kemudian hilang gelapnya, wala yata'allaqu bihi, dan tidaklah berkaitan bihi dengannya hukum wazaka, wazakaro, dan menyebutkan Syekh Abu Hamid annal lil isya'i waktun karohatun, bahwa pada isya itu ada waktu yang dibenci, bahwa ma bainal fajro ini, yaitu waktu antara dua fajar. Ya, kita bahas dulu masalah ini ya. Waktu isya. Jadi waktu isya itu adalah waktu ketika, gampangnya yang setelah maghrib selesai gitu kan. Selesai waktu maghrib, waktu mau isya gitu. Isya ini kenapa kan dinamakan isya itu? Karena itu kan isya itu adalah nama untuk menunjukkan awal waktu gelap. Dinamakan sholat isya itu dinamakan sholat isya karena sholatnya itu dilaksanakan pada waktu tersebut. Nah, awal waktunya itu ketika tenggelam mega merah ya, ahmar. Nah, adapun negara yang enggak ada perubahan seperti itu, seperti yang terjadi di belahan utara bumi ini, di mana waktu waktu malam itu kadang sampai berbulan-bulan gitu ya. Di kutub utara, di Alaska itu kan begitu, dan negara-negara yang dekat kutub utara kan begitu kan, waktunya sangat panjang, malamnya panjang. Iya, siangnya dikit ya. Siangnya dikit, malamnya panjang, dan sebaliknya. Ya. Jadi bagaimana menentukannya itu berdasarkan perpindahan waktu yang di negara yang terdekat. Kalau yang terdekat itu negara-negara, misalnya negara Eropa Utara, Eropa Tengah misalnya gitu kan, itu maka mengambilnya ke situ ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa waktu isya itu ada dua. Yang pertama waktu ikhtiar ya. Waktu sholat isya itu ada dua, yaitu namanya waktu ikhtiar. Jadi disebutkan ada waktu ikhtiar itu sampai sepertiga malam. Ya, jadi mulai dari habis maghrib sampai sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir ya. Ya kan, sepertiga malam kan malam pertama, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam tiga, sepertiga malam yang terakhir gitu ya. Ya, wasani yang kedua waktu jawaz. Waktu jawaz, nah masih boleh, itu disebutkan waktu jawaz itu sampai terbitnya fajar kedua. Jadi kalau secara jam mungkin kalau yang disebut waktu ikhtiar itu sampai kira-kira jam berapa ya? Enggak, waktu ikhtiar. Ini kan waktu jawaz ya. Waktu nih ya, ini kan gini, ikhtiar itu ini kan waktu jawaz. Sulusail ya, kalau mungkinnya jam 3 lah. Kalau sekarang jam 3-an gitu kan. Jam 3-an. Nah, itu waktu ikhtiar. Nah, kalau waktu jawaz itu mulai dari jam 3 atau setengah 4 sampai subuh. Fajar kedua. Iya, gitu. Itu namanya waktu jawaz, masih boleh. Jadi Mas Barono sebelum subuh ya, subuh kan sekarang jam 4.10 ya, misalnya jam 4.10, maka jam 4 tuh masih boleh sholat isya. Itu namanya waktu jawaz, bukan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang sifatnya masih leluasa ya kita untuk melaksanakannya. Kalau waktu jawaz itu waktu yang sebenarnya udah mepet waktu, tapi masih diperbolehkan kita sholat isya gitu. Itu secara umum seperti itu ya. Nah, di sini disebut ada namanya fajar sodik, ada fajar kadzib. Nah,
bohong. fajar kadzib dan fajar sodik ya. Jadi Keutamaan yang kedua berarti ya, betul berarti kan? enggak, kalau di sini tidak disebutkan. Enggak ada. Jadi di sini walaha waktani, cuma ada 2 di sini. Beda dengan waktu lain. Afdol itu kan waktu-waktu isya asar. Ya, itu ya. Nah, justru kalau yang afdol dan subuhnya ini di waktu subuh nanti nih penjelasan. Jadi waktu isya itu hanya 2. Waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Cuma ada waktu aja. Gitu ya. Nah, tapi di sini menurut Syekh Abu Ahmad bahwa isya itu ada waktu yang dibenci juga, yaitu antara bainal fajr ini, antara 2 fajar, antara fajar kadzib dengan fajar sodik. Itu waktu boleh kita sholat isya tapi waktu makruh. Itu kata Syekh Abu Ahmad Barono ya. Misalnya Mas Barono kecapean gitu kan, blok habis sholat maghrib tidur, wah bangun-bangun Babe Mahmud sudah ini apa? Ya, asal udah bangun, Mbak udah ngebangunin gitu. Nah, itu kan antara namanya waktu karohah, waktu makruh. Itu boleh tapi udah makruh kata Syekh Ahmad. Ya. Abu Ahmad. Ya ini kan menurut beliau kan ya. Tapi secara umum ulama membolehkan. Ya, tidak yang lain, ulama lain tidak mengenal waktu makruh, hanya Syekh Abu Ahmad saja. Ya, yang lainnya tidak. Hamid, bukan Ahmad ya. Abu Hamid. Ya. Cuman yang enak mah Ahmad. Iya. Soalnya dari Hamidah juga. Ya. Kita lanjutkan. Wasubhu dan sholat subuh. Sholat subuh itu sholatnya. Wahwa lughatan. Subuh itu secara logoh bahasa awalun nahari, awal waktu siang. Wasumiyat as-sholatu bidzalika lipiliha fi awalihi. Dinamakan sholat subuh karena dia itu dikerjakan pada waktu itu. Walaha dan bagi sholat subuh itu kal asli seperti sholat asar. Khomsatu awqatin, ada 5 waktu. Ahaduha waktu fadilah. Yang pertama adalah waktu fadilah. Wahwa awalul waktu, yaitu di awal waktu. Gitu. Wasani dan kedua waktu ikhtiar, waktu ikhtiar. Wa zakarahul musannif fi qaulihi, dan pengarang kitab ini menyebutkannya dengan perkataannya wa al waqtiha tuluul fajri astani. Awal waktunya itu ketika muncul fajar yang kedua, ya fajar sodik. Wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiari, dan waktu ikhtiar ilal asfari, ketika muncul warna-warna kuning di ufuk barat ya, timur dong. Iya, mulai terbit ya. Wahwal idya. Ya, maksudnya apa namanya? Doa ya. Wasalis yang ketiga waktu jawaz. Asarobi lahul musonif bikaulihi, dan pengarang kitab ini menunjukkan dengan perkataannya wafil jawazi, dan wafil jawaz bikarohatin, dengan di makruh ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari gitu. Warabi, dan yang keempat jawaz bila karohatin, boleh dengan tanpa dibenci. Ila tulu ilhamroti, sampai munculnya kemerah-merahan ya, warna-warna merah di ufuk timur. Wal khamisu, dan yang kelima waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Wa huwa ta'khiruha, yaitu mentakhirkannya ila ayyabaqiya minal waqti ma la yasauha, sampai waktu yang tidak tersisa waktu untuk mengerjakannya secara leluasa. Jadi begitu waktu subuh itu ada 5 ya. Mas Barono mulai ini. Itu ya, wawal atau fadilah ya, kemudian ikhtiar, jawaz biasa, jawaz makruh. Jadi secara umum ya, bahwa sholat
sholat subuh itu dikerjakan dari mulai munculnya fajar ya, fajar sodik sampai ketika kira-kira di ufuk timur itu muncul warna-warna merah ya gitu ya. Itu waktu ikhtiar. Nah, sementara Tapi yang ini kan kalau maksudnya dengan jam, kalau ini pajar-pajar itu kan kebanyakan nggak nengok-nengok begitu. iya, kalau cara jam yang Ya, kalau kalau kedudukannya dijamkan ya seperti apa gitu kalau dijamkan. ya kalau dijamkan sekarang ya udah tinggal lihat ini aja. Itu seperti waktu tanduk setan juga itu yang ketika udah dilarang itu, makanya ada tiga. Iya. Munculnya itu pertengahan hari, sore hari itu. Ya. Jadi sekarang kalau mengikuti jam ya, kita ya mengikuti jam ya sampai kalau di sini ya, kalau di sini kan ya, nih di sini yang disebut waktu yang diharamkan itu ya waktu ketika kita melambat mentakhirkannya itu kita udah akhir banget. Tapi kalau di sini ada namanya karohah ya, jawaz bila karohah ya, waktu boleh tapi tidak dengan ini, yaitu ketika munculnya warna-warna merah. Mungkin ini waktu isrok lah ya. Waktu isrok, sebenarnya waktu isrok itu bagi yang terlambat gitu ya, itu masih boleh sholat subuh. Kalau isrok kan udah muncul matahari, udah naik seperenggalaan. Iya. Itu sebelum isrok. Nah masalahnya di sini disebutkan ya, waktunya itu kan sampai apa namanya tulu syamsi. Iya, itu masih boleh juga ya. Masih boleh juga. Ini kalau isrok itu udah naik ya? Udah naik ya? Ya. Ya, jadi sebelum isrok. Jadi waktu terakhirnya itu sebelum isrok. Jadi kalau isrok jam 5 di setengah 6. Pernah dengar suara apa? Lama nggak apa-apa, jam 7 pun nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sini menurut keterangan sebelum isrok. Tapi itu bagi ya subuh. Nggak, artinya begini, ini secara umum ya, secara umum begitu. Tapi itu yang dibilang tadi itu orang kesiangan, ketiduran. Iya. Orang ketiduran. Ini boleh konteksnya kita bicarakan orang yang nggak ketiduran. Itu lagi biasa aja. Waktu terakhirnya itu kira-kira sebelum isrok. Kalau sekarang isrok itu 5:30, maka 5:30 kurang 5 dah masih boleh. Itu bukan ketiduran. Nah, sekarang kita ya sekarang ya kita ada orang ketiduran ya, bangun jam 7. Bagaimana dia sholat subuh ya sholat subuh boleh, tapi niatnya jangan niat biasa, jangan adaan ya, tapi niatnya qodhoan. Kenapa qodhoan? Karena dia di luar waktu. Jangan sampai nggak sholat tetap sholat Mas Barono.